Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cyber di seluruh dunia, hadir lagi ya dengan kami di Cyber Podcast tepatnya di studio nomor 4. Nama gedungnya ini adalah Studio Sunan Gunung Jati, Ibu. Baik Bapak Ibu semua, kawan-kawan di seluruh dunia, hari ini kami kedatangan tamu yang super duper spesial. Yang pertama ada Ibu Nanik, Ibu Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana dari PAN RB, ada Pak Wali Kota Cirebon, Bapak. Selamat datang Bapak di kampus IAIN di Cirebon. Dan tentunya ada bukan tamu khusus ini, Bapak sih yang punya. Ini mangga Profesor Anjalani, Bapak Rektor IAIN di Cirebon. Yang lagi sibuk-sibuknya Pak ya, mengawal transformasi kelembagaan dari IAIN menuju UIN Cyber Jati Cirebon. Mungkin banyak yang bertanya nih, Pak Rektor, bisa kasih cerita sedikit nggak sih? Kenapa sih IAIN Cirebon kok sekarang labelnya itu akan nama barunya tuh UIN Cyber, Pak? Dan selama setahun dua tahun ini kira-kira mungkin yang telah dipetakan oleh Bapak dan seluruh tim di sini apa saja Pak sebagai pembuka sebelum ke Ibu Deputi Pak? Mangga Pak. Ya, terima kasih Pak Lala. Mangga Pak. Mohon izin Ibu Deputi dan Pak Wali. Siap. Pertama bahwa sesungguhnya ini tidak lepas dari berkah pandemi. Alhamdulillah. Berkah Ya, pandemi ini sistem pembelajaran online itu tidak tersistem dan tidak terukur. betul. Hanya Betul. menggunakan Zoom. Yang kedua, keterbatasan SDM yang dimiliki khususnya oleh PT KIN Ya, ya, terkait dengan banyak guru, ya. guru madrasah, guru pesantren, hampir sekitar 50 ribuan 50 ribuan ya. memang Betul, betul. tidak memiliki akses, Betul. biaya dan seterusnya. Iya. Karena itu berdasarkan KMA 860 2022 Iya. ditetapkanlah IAIN Cirebon sebagai pilot project Universitas Siber Betul, atau betul. Universitas Digital. Betul. Maka sesuai dengan 3 fungsi utamanya sesuai KMA itu, yang pertama Universitas Islam Siber atau Cyber Islamic University Betul. memegang peranan penyelenggaraan Open Islamic Education Resources. Betul. Jadi bagaimana kita menggali dan mempersiapkan sumber daya pendidikan Islam yang terbuka. Terbuka, betul. Salah satu contohnya adalah mungkin secara lokal, Iya. banyak manuskrip dari konteks tradisi lokal itu bisa dilakukan digitalisasi, bisa dikembangkan. Iya. Dan itu untuk kemajuan ilmu pengetahuan misalnya. Iya, iya. Ada sisi lain juga hasil riset, hasil pengabdian pada masyarakat dan juga beragam media digital, Iya. terutama terkait pembelajaran itu nanti harus nempel Betul. di website di satu tempat tertentu Iya. yang nanti bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Iya. Sehingga itu bisa memberikan manfaat dari sisi ilmu Dalam pengetahuan, betul. Fungsi yang kedua, kita akan melakukan inovasi pengetahuan, Iya. terutama era transformasi digital Betul. yang hampir sebagian besar kampus-kampus dunia Iya. itu sudah mulai beralih dengan cara yang hybrid. Betul. Sebagian menggunakan sistem online dan sebagainya offline. Hal ini didukung juga dengan Permendikbud 53 2023 tentang PMPT, penjaminan mutu perguruan tinggi. Betul. Karena itu pembelajaran lebih fleksibel, Iya. dinamis dan tidak hanya nanti untuk pendidikan jarak jauh tapi juga semua Betul. program studi. Iya. Dan peran yang ketiga adalah pendidikan jarak jauh. Iya. Pendidikan jarak jauh ini nanti diprioritaskan pada 3 jalur pendidikan tinggi, Iya. akademik, vokasi dan juga profesi. Betul. Kemudian juga beragam kursus, Iya. kemudian pelatihan prakerja. Iya. Nanti bukan hanya untuk dosen, untuk mahasiswa atau alumni, tapi juga bisa dibuka untuk masyarakat umum. Masa umum. Iya. Nah, dari sisi keunggulannya bahwa sebagian besar produksi ilmu pengetahuan yang disebut ilmu pengetahuan dalam beragam konten, YouTube, TikTok dan lainnya, Iya. itu tidak diunggah oleh yang kemudian kita sebut dengan kepakarannya. Betul. Siapapun bisa punya kebebasan itu. Betul. Nah, karena itu kita terpanggil untuk menstandarkan beragam Betul. konten-konten keislaman terutama. Iya. Iya. Yang ini nanti bisa menjadi acuan. Iya. Ya, paling tidak memberikan informasi yang seimbang Iya. untuk beragam konten yang kurang tepat. Dalam tempat. Dan berikutnya adalah sesuai dengan proyeksi dan juga program pemerintah terkait moderasi beragama juga Kementerian Agama. Ini kita juga harus
memenangkan media sosial kalau bahasa Pak Menteri. Iya, iya. Terutama terkait dengan pendidikan yang inklusif, Iya. kemudian toleransi beragama, Iya. kehidupan yang damai dan seterusnya. Iya. Ini pengembangan dari Cyber Islamic University. Iya, iya. Dan yang terakhir bukan hanya menyelenggarakan dari sisi pendidikan jarak jauh, Iya. tapi transformasi digital itu akan dilakukan pada seluruh layanan Iya. yang ada di IAIN, termasuk untuk program studi yang kita sebut reguler itu ya. Baik. Lala. Dan PJJ itu menjadi pilot projectnya Cyber Islamic University, Pak ya. Dan Pak Wali, kami baru per hari ini punya sekitar hampir 4.000 mahasiswa PJJ PA yang tersebar di seluruh Indonesia, 37 provinsi. Itu menarik sekali. Baik, menarik sekali Pak Rektor. Kita beralih dulu ke Ibu Nanik ya, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana di PAN RB. Ibu boleh cerita sedikit enggak sih? Karena salah satu hal yang menarik yang kami lakukan dalam 2 tahun terakhir ini kan harmonisasi payung hukumnya Bu, dari segi pendidikan tinggi, lalu kami ini mendapat mandat menjadi Win Cyber. Nah, kira-kira strategi dan upaya apa saja nih yang bisa Ibu sarankan kepada kami gitu, agar harmonisasi mengenai payung hukum dari kampus IAIN menuju Win Cyber ini bisa segera rampung gitu Bu, bisa bagi sedikit Bu informasinya barangkali. Iya, makasih jadi Pak Rektor, Pak Wali dan Pak Lala. Lala ya. Jadi memang prosesnya sudah cukup panjang ya Pak Rektor ya. Betul, Jadi betul. kenapa memang proses itu perlu? Karena kita ingin memastikan bahwa transformasi kelembagaan yang kita lakukan itu memang dampaknya gitu ya bisa memberikan kontribusi yang signifikan ya, Betul. terutama untuk perbaikan kualitas Pendidikan. kita gitu. Karena Ya. memang indeks perguruan tinggi kita kan masih banyak yang perlu didorong ya, Betul. terutama juga di Kementerian Agama karena kita bicara IAIN gitu. Iya, iya. Nah kemudian tadi kalau bicara transformasi kelembagaan, saya sepakat Pak Rektor bahwa memang transformasi digital sekarang menjadi hal yang target yang memang akan didorong pemerintah untuk percepatannya, Ya. ya. Sehingga memang kita juga ingin di Kemenpan RB yang menjadi koordinator untuk percepatan transformasi digital, maka transformasi kelembagaan dan digital ini menjadi satu Ya. hal yang berjalan seiringan gitu ya, Ya. selaras gitu ya. Karena kenapa? Karena memang tata kelola pemerintahan digital ke depan itu salah satu penggeraknya adalah sumber daya manusia yang berkualitas, yang kompeten Ya. gitu ya. Dilahirkan dari mana? Pasti dari pendidikan diantaranya Ya. gitu ya Bapak Betul. Pak Rektor ya gitu. Nah, kemudian tadi kan juga menarik ya Pak Rektor sampaikan bahwa IAIN Cirebon ini akan menjadi piloting ya Pak ya, pilot project untuk proses pembelajaran jarak jauh di perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama. Betul. Gitu. Nah, kami juga ingin sebenarnya sebelum nanti proses ini Pak Menteri melanjutkan proses lebih Betul. lanjut, kami juga ingin bahwa memang piloting yang dilakukan ini memang membawa dampak yang signifikan sekali lagi karena Iya. memang tadi Pak Menteri juga sampaikan pada saat berorasi di wisuda IAIN di Pak Rektor ya, Iya. bahwa arahan Bapak Presiden adalah reformasi birokrasi yang berdampak Iya, Sehingga dari berbagai aspek tentunya, karena ini bicara pendidikan maka ya dari aspek pendidikan kan Betul, gitu ya. betul. Nah itu yang mungkin hal-hal penting sebenarnya. Ya. Sebenarnya kontribusi real yang apa sih yang akan dihasilkan ketika Pak Menteri menyetujui IAIN Cirebon ini menjadi Baik. UIN Cirebon Ya, gitu ya, karena ini konsekuensinya banyak. Betul, betul. Organisasinya akan lebih besar gitu kan. Hmm. Tentu sumber dayanya harus ditambah lebih banyak, sarana prasarana juga harus lebih berbeda dengan sebelumnya kan gitu Iya. ya. Jadi sehingga kami tadi diutus Pak Menteri untuk melihat secara langsung Iya. sejauh mana sih Iya. IAIN Cirebon ini yang akan bertransformasi menjadi UIN yang sedang berproses gitu ya, Baik. untuk memastikan bahwa memang sudah disiapkan infrastrukturnya, sumber dayanya, kemudian strateginya gitu ya, sehingga kan ketika transformasi kelembagaan pasti juga harus ada transformasi yang lain dong kan gitu Betul, ya. Sehingga betul. kita juga ingin mendengar sebenarnya, melihat bagaimana strategi roadmap grand design yang dibangun oleh IAIN Cirebon ini Iya, betul. kalau menjadi UIN, dan kira-kira kontribusi positif dan signifikan apa yang akan dihasilkan, yang akan nampak gitu, gitu Ya. ya. Karena kalau piloting ini kita rasa tidak signifikan kontribusinya, maka juga akan dipertanyakan untuk apa ini menjadi berbeda dengan yang lain, Betul, menjadi betul. lebih meningkatkan gitu ya. Karena Betul, kita Ibu. ingin sebenarnya Kementerian Agama kenapa diberikan privilege untuk mengelola perguruan tinggi dan sekolah-sekolah ya, karena memang diharapkan agama ini bisa menopang kan gitu ya, Iya. menopang membuat
sumber daya manusia kita itu memiliki kemampuan tidak hanya dari sisi iptek tapi juga dari sisi akhlak agama menjadi Betul, kuat juga betul. gitu, sehingga kenapa kami sangat berharap ya Pak Rektor ya Pak Wali ya, bahwa meskipun menjadi UIN nanti kalau seandainya gitu ya rekomendasinya akan dilakukan, maka jangan sampai nanti yang kekuatan ilmu agamanya ini menjadi tergerus oleh ilmu Iya, umum yang iya. memang dari sisi bisnis mungkin akan lebih menjanjikan Iya, barangkali iya. kan gitu ya, karena memang Iya. anak-anak sekarang kan lebih fakultas Betul. kedokteran, fakultas teknik, fakultas ilmu komputer kan gitu Betul, ya. betul. Nah, padahal kan ini juga justru yang kenapa Kementerian Agama diberikan ruang diregulasi untuk Betul. mengelola perguruan tinggi, karena kita ingin ini kuat juga yang sebelah sisi sini. Baik Ibu. Diperkuat dengan sisi yang sini sehingga sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten tadi yang saya sampaikan untuk Betul. transformasi secara keseluruhan di pembangunan menjadi bisa kita hasilkan, jadi 2045 generasi Mas Bu ya. emas kita itu bisa juga disupport Baik. proporsinya yang cukup besar oleh Kementerian Agama itu sih Pak. Oke, intinya memang peran dari Pak Menteri itu transformasi itu harus holistik Bu ya, Iya. dan berdampak yang Iya. besar Bu ya. Menarik Ibu. Lalu ini Pak Wali, karena Cirebon sudah terkenal dengan label Smart City Pak ya, kota digital juga ya. Kira-kira respon Bapak gimana nih atas kelahiran UIN Cyber Syekh Nurjati ini? Nampaknya memang saya membayangkannya di masa depan yang akan dekat itu, ketika jadi UIN Cyber, kampus kami ini akan jadi kampus internasional Pak ya sebentar lagi, karena kami sedang menerima 20 mahasiswa internasional Pak. Juga Bu Deputi izin melaporkan bahwa kami juga sedang mengembangkan infrastruktur tangible dan non-tangible, bukan hanya mengurus teknologi Pak Rektor, tapi kami sangat serius di area misalnya pengembangan digital multisensory learning, juga area kurikulum sedang dibenahi pelan-pelan agar misalnya mendapat kurikulum review internasional, lalu bidang assessment karena asesmennya juga harus yang khas gitu ya. Ini Pak Wali, kami ingin tahu cerita Pak Auli nih, bagaimana nih kira-kira kita bisa collab di masa depan Pak, agar kampus digital, kampus cyber ini bisa program-programnya bisa senafas dengan program-program kebijakannya Bapak Wali Kota Cirebon. Baik, terima kasih Mas Lala dan yang kami hormati Ibu Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sahabat saya alhamdulillah bisa Alhamdulillah. berkunjung. Kemudian Pak Rektor, ya hari ini kita kedatangan dari Pak Menteri dan Ya, sebuah alhamdulillah. hambatan buat kita, dan terkait dengan kelembagaan eksistensi sebuah lembaga apalagi perguruan tinggi, kita Betul. lihat bagaimana nilai manfaat atau dampak dari lembaga tersebut terhadap lingkungan sekitar. Betul. Jadi kalau kami melihat dari sisi pemerintah daerah dan juga masyarakat Kota Cirebon khususnya, Iya. karena memang IAIN Syekh Nurjati ini berada di wilayah kota Bu. Betul, wilayah Wilayah kota. ini nggak banyak, tapi kemudian bagaimana sebuah perguruan tinggi apalagi negeri di bawah Kementerian Agama yang ada di Kota Cirebon punya dampak terhadap lingkungan sekitar, Betul. termasuk juga masyarakat. Dan kami memang sudah berkolaborasi bekerjasama bagaimana tridharma perguruan tinggi itu Iya. bisa diimplementasikan dengan baik, Betul, terutama betul. di sisi pengabdian pada masyarakat. Iya, Dan salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang sudah kita jalankan itu bagaimana kemudian syiar terutama untuk agama Islam Betul. dalam bentuk kegiatan maghrib mengaji Hmm. di Kota Cirebon sudah mulai dilaksanakan, dan kami harapkan terus Baik. Pak Rektor, supaya sekarang kan baru di dua guru di masing-masing kelurahan. Iya, Kita iya. tahun ini tambah lagi Ya, siap. 2 lagi untuk bisa seluruh seluruh RW itu RW. bisa ada guru mengaji. Dan Oke Pak, kegiatan menarik. maghrib mengaji sebagai bagian dari sebuah gerakan spiritual, gerakan untuk menguatkan syiar, Betul. dan sebagai bagian dari penguatan pengabdian masyarakat itu bisa didukung. Ya. Dan dari prosesnya, interaksi dan kerjasama yang sudah dilakukan, Bu Putri, kami dengan IAIN sudah sering bertemu lah. Betul, Jadi alhamdulillah. terkait dengan transformasi kelembagaan ini, kita harapkan sebagai bagian dari salah satu penguatan Kota Cirebon menuju Smart City yang Betul. sudah ditetapkan. Kita menjadi bagian dari 25 kota pertama, Bu. Betul. Dan kita harapkan ini menjadi bagian dari kolaborasi yang Insya Allah. bagus. Dan terkait dengan transformasi kelembagaan, secara formal juga kami sudah memberikan dukungan penuh Alhamdulillah. untuk bisa IAIN Syekh Nurjati ini bisa bertransformasi menjadi Universitas Cyber Islam Syekh Nurjati. Jadi Betul. kami mohon dukungan dari Bu Deputi, Pak Menteri untuk bisa
bagaimana kemudian transformasi itu bisa dilaksanakan. Baik, Kalau baik. berkaitan dengan komitmen, ya tadi jangan sampai yang tadi menjadi bagian dari evaluasi ya, Iya. malah jadi setelah UIN ini Iya, ternyata iya. ada Iya, kendor. pergeseran di sisi Baik. apa namanya Rukun ilmu agama. Ilmu agamanya. bisnisnya, Baik, baik, core baik, ininya. baik. Jadi kita harapkan, apalagi tadi saya menarik sekali Bu Deputi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Rektor, bagaimana kemudian kita harus punya sebuah rujukan yang jadi yang jadi sumber yang bisa dipercaya terhadap dunia media sosial yang demikian Betul, betul. demikian masif ya. Iya. Kita orang bisa dengan ilmu yang mungkin cuma 2 bulan dapat belajar sudah bisa menyampaikan sebuah Fatwa. tapi kalau misalnya kita punya rujukan bahwa IAIN ini punya yang sudah bertransformasi menjadi UIN, Iya. punya rujukan terhadap konten tertentu dan Betul, yang betul. bahwa konten itu mempunyai validitas yang Betul, Pak, tinggi, betul, sehingga betul. bisa jadi rujukan. Iya. Dan ini yang kemudian kita harapkan tadi disampaikan Pak Menteri bahwa kita tidak boleh kalah dengan media sosial dan kita harus masuk ke Betul, betul. sektor itu. Betul, Sehingga betul. sekali lagi Bu Deputi, kami dari pemerintah daerah memberikan dukungan dan mudah-mudahan komitmen-komitmen yang tadi disampaikan oleh Bu Deputi itu menjadi bagian dari komitmen yang akan dilakukan oleh Sivitas Akademika UIN Cyber Syekh Nurjati gitu. Dan tentunya yang kita tunggu adalah kiprah selanjutnya di sisi pengabdian yang bisa mendukung tadi kota Cirebon sebagai smart city Smart maupun city. juga lingkungan sekitar yang menjadi bagian dari Baik, Bandung. baik, baik. Jangan sampai jadi menara gadingnya saja tapi Betul, di betul. di Tata masyarakatnya kelolanya. malah jadi terasik. Itu Terasik. mungkin Baik, baik, yang Bapak. yang Terima kasih. Jadi kita udah dapat pesan menarik ya, Pak Rektor, dari nampaknya memang ada asa yang besar juga dari Pak Menteri dan Pak Wali ya. Insya Allah kami akan menjaga asa itu tetap berkibar Pak di sini. Mudah-mudahan kolaborasi ini tetap jalan sampai kapanpun ya Pak Rektor ya. Iya, Dan lanjutan. insya Allah dukungan Bapak Ibu sangat berarti bagi kami kehadirannya secara lahir dan batin, dan mohon doanya juga Bu agar semua proyek-proyek yang sedang kami lakukan ini bisa berjalan dan membawa keberkahan dan kemanfaatan. Baik Bapak Ibu sekalian, Sobat Cyber di seluruh dunia, kita menuju akhir podcast yang pendek ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya dengan topik-topik yang paling menarik. Tentu saja di ruangan cyber ini lagi insya Allah. Terima kasih sudah hadir bersama kami berempat di studio 4 Sunan Gunung Jati, ya Syekh Jati Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.